Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Nathan Daril. NPM saya 23120113772. Saya dari kelas Budayane dalam mata kuliah Metode Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Yang pertama ada pengertian. Saya mulai dengan pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan yang diletakkan di bagian bawah halaman sebuah tulisan. Saya ambil dari menurut Keraf, catatan kaki ini berisi informasi atau penjelasan yang berkaitan langsung dengan teks yang sedang dibahas. Fungsinya terutama untuk memberikan sumber referensi atau keterangan tambahan agar pembaca dapat memahami isi tulisan dengan lengkap. Lalu selanjutnya ada tujuan catatan kaki. Ada beberapa tujuan catatan kaki. Yang pertama ada pembuktian, yaitu menunjukkan bahwa suatu pernyataan dalam tulisan memang memiliki dasar atau sudah dibuktikan oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada penulis yang karyanya kita kutip. Lalu ada tujuan berikutnya adalah memberi keterangan tambahan, misalnya informasi tambahan, pandangan lain, atau penjelasan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam isi utama. Dan yang terakhir, catatan kaki juga berfungsi untuk merujuk bagian lain dalam tulisan kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam catatan kaki. Itu terdapat 3 jenis catatan kaki, yaitu ada sumber referensi, catatan penjelas, dan gabungan keduanya, yaitu gabungan sumber referensi dan penjelas. Catatan kaki jenis sumber referensi digunakan saat kita mengutip karya orang lain. Catatan penjelas digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan. Sementara itu untuk yang gabungan digunakan jika keduanya dibutuhkan sekaligus. Berikut contoh catatan kaki seperti yang ada di slide. Lalu selanjutnya ada ketentuan-ketentuan dalam penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki ini dipisahkan dengan 3 spasi dari naskah atau teks utama pada halaman yang sama. Selanjutnya, nama pengarang ditulis sesuai urutan nama aslinya tanpa mencantumkan gelar seperti profesor, doktor, insinyur, dan sebagainya. Selanjutnya, jika catatan kaki terdiri dari lebih dari 2 baris, maka seluruh baris diketik dengan 1 spasi. Dan selanjutnya, penulisan catatan kaki ini harus rata kiri dan sejajar dengan margin. Selanjutnya, dalam tulisan ilmiah formal, catatan kaki diberi nomor urut dengan angka Arab dimulai dari nomor 1 pada catatan kaki pertama dalam suatu bab. Penomoran ini berlanjut hingga akhir bab. Pada bab berikutnya, penomoran catatan kaki kembali dimulai dari nomor 1. Lalu selanjutnya nomor catatan kaki hanya berupa angka tanpa tanda baca tambahan. Dan yang terakhir, ukuran nomor catatan kaki ditulis lebih kecil dari ukuran huruf teks utamanya, misalnya menggunakan font size 10. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan singkatan dalam catatan kaki. Dalam penulisan catatan kaki kita sering menggunakan beberapa singkatan, yaitu ada IBIT, OFSHEET, dan LOGSHEET. IBIT itu digunakan ketika kita mengutip sumber yang sama, tepat seperti di catatan kaki sebelumnya. Sedangkan OFSHEET digunakan ketika kita mengutip karya yang telah disebutkan sebelumnya, namun berada di halaman berbeda dan sudah diselingi sumber lain. Sedangkan logsheet digunakan ketika kita mengutip sumber yang sudah disebut pada halaman yang sama persis dan juga sudah diselingi oleh sumber-sumber lain. Di sini ada contoh dari IBIT ya, merupakan catatan kaki yang sama seperti slide sebelumnya. Di sini ada contohnya ada di nomor 1, lalu di nomor 2 catatan kakinya adalah IBIT yang artinya merujuk ke buku yang sama atau halaman yang sama, yaitu halaman 25 seperti di nomor 1. Dan begitu juga di nomor 3 selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan OFSHEET. OFSHEET itu merupakan singkatan dari opera citato, artinya pada karya yang telah dikutip. Digunakan ketika kita merujuk kembali pada karya yang sama, tapi kutipannya tidak berurutan atau telah diselingi sumber lain. Lalu penulis sini yang melakukan kutipan harus tetap menyebutkan nama pengarangnya. Lalu diikuti dengan OFSHEET dan nomor halaman. Yang berikut ada contohnya di dalam slide. Lalu selanjutnya logsheet. Logsheet itu adalah singkatan dari logo citato, artinya pada tempat atau halaman yang telah disebut. Logsheet digunakan jika kita mengutip sumber yang sama dengan halaman yang sama pula, tapi sudah diselingi oleh kutipan lain. Lalu pada penggunaan logsheet ini, nama penulis tetap harus dicantumkan. Berikut contohnya dalam slide.
Lalu ini yang tadi ya contoh dari IPIT. Lalu selanjutnya itu ada singkatan-singkatan penting dalam catatan kaki. Yang pertama ada NP atau no place, yaitu kota penerbit, tidak ada atau tidak diketahui. Lalu yang ada NN yaitu no name, yaitu artinya nama penerbit tidak ada atau tidak diketahui. Lalu selanjutnya ada ND atau no date, adalah tahun penerbit tidak ada atau tidak diketahui. Lalu yang terakhir ada untuk Indonesia itu diganti dengan TK itu tanpa kota, dan atau tanpa penerbit, ada TP atau tanpa penerbit, dan yang terakhir ada TT itu tanpa tahun. Lalu berikutnya ada contoh-contoh catatan kaki. Jadi catatan kaki ini bisa berasal dari berbagai jenis sumber ya, bisa dari buku, satu pengarang, dua atau tiga pengarang, atau lebih dari tiga pengarang. Berikut contohnya. Dan catatan kaki ini juga bisa berupa dari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah, berikut contoh kalau dari jurnal ilmiah, baik via versi cetak atau yang online, dan juga bisa dari artikel koran, bisa dari makalah seminar, bisa dari peraturan perundang-undangan, bisa dari website, hingga dari tesis dan disertasi. Lalu setiap jenis sumber memiliki format penulisan yang berbeda sesuai dengan kaidah-kaidah akademiknya. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan, seperti buku, jurnal, peraturan, situs website, dan lain-lain yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan juga makalah. Dan daftar ini ditempatkan di bagian akhir karya tulis. Selanjutnya ini ada perbedaannya yaitu antara catatan kaki dan daftar pustaka. Kalau catatan kaki itu di bagian bawah halaman, sedangkan kalau daftar pustaka itu di akhir halamannya. Berikut contoh dari daftar pustaka jika disusun dengan rapi, yaitu dipisah antara buku-buku, peraturan perundangan, sumber online seperti website, dan sumber lainnya, contohnya seperti ada wawancara. Jadi lebih rapi jika dipisah. Pada bagian daftar pustaka, penyusunannya itu dilakukan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau nama institusi. Baris kedua dan seterusnya itu menggunakan hanging indent. Sedangkan untuk artikel koran biasanya tidak dimasukkan, kecuali jika digunakan sebagai rujukan substansif. Semua sumber yang sudah dikutip dalam tulisan harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Lalu ini untuk ragam urutan penomorannya dalam karya tulis. Bisa dilihat dalam slide. Mungkin itu sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.